siswa madrasah. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan kita sebagai pengikutnya akan mendapatkan syafaat di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian, adapun materi yang akan Bapak sampaikan hari ini yang berhubungan dengan tata tertib dan keorganisasian yang ada di MTS Negeri 2 Sanggau. Sebelum memberikan penjelasan tentang materi ini, ada baiknya akan Bapak bacakan untuk tata tertib yang ada di MTS N2 Sanggau ini. Yang pertama, siswa tidak boleh terlambat dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di madrasah. Kemudian keterlambatan ini atau pelanggaran dari tata tertib yang ada di madrasah ini kita menggunakan dengan sistem poin. Kemudian membuang sampah sembarang, tidak piket, tidak memakai seragam, tidak masuk tanpa keterangan, membawa barang yang tidak ada hubungannya dengan pembelajaran, kemudian membuat keributan, berada di kelas pada jam istirahat, keluar kelas pada pergantian jam pelajaran, memalsukan tanda tangan pada surat keterangan sakit atau izin, kemudian jajan pada jam pelajaran, bolos pada jam pelajaran, rambut tidak boleh panjang kecuali bagi yang putri, dan kuku tidak boleh panjang bagi putra dan putri, seragam yang tidak sesuai dengan ketentuan madrasah, bicara yang tidak sopan, keluar lingkungan madrasah tanpa ada izin dari guru piket, menggunakan HP di sekolah, melecehkan dan menghina guru atau orang tua, berkelahi, merusak fasilitas, merokok, bertato, dan tidak ikut sholat zuhur berjamaah. Nah, jadi siswa dan siswi sekalian, dari tata tertib yang sudah ada itu, intinya semuanya harus dipatuhi dan ditaati oleh seluruh siswa madrasah. Jika terjadi pelanggaran, maka siswa tersebut akan mendapatkan sanksi. Sanksi yang pertama tentunya dengan sanksi teguran. Teguran 1 atau sanksi lisan, ya, teguran lisan, teguran 1, 2, 3. Nah, apabila mengulangi pelanggaran berikutnya, maka siswa akan dikenakan dengan sanksi pengurangan poin. Jadi sistemnya seperti ini untuk diketahui pada siswa sekalian. Kita menggunakan angka 100 untuk poin. Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh siswa maka akan dikurangi dengan angka yang sudah ditentukan pada setiap pelanggaran yang sudah ditentukan. Kita ambil satu contoh. Untuk bolos pada jam pelajaran, 1 kali bolos maka siswa akan mendapatkan pengurangan 5 poin. Berarti dari angka 100 tadi untuk sekali bolos itu dikurangi 5. Maka sisa poinnya itu tinggal 95. Nah, sekarang apabila terjadi pelanggaran terus yang mengakibatkan poin kamu itu habis, maka kamu akan dikembalikan kepada orang tua. Nah, kemudian poin ini, angka 100 ini berlaku selama kamu menjadi siswa di MTSN 2 Sanggau. Nah, jadi angka 100 ini berlaku selama 3 tahun. Tetapi apabila sebelum 3 tahun ternyata poinnya sudah habis, maka kami akan kembalikan siswa tersebut kepada orang tua. Nah, jadi pesan Bapak, supaya kamu bisa tetap menjadi siswa pada MTS Negeri 2 Sanggau ini, aman belajarnya, maka ikutilah semua aturan-aturan yang sudah diberlakukan. Nah, bagaimana dengan sistem yang kita lakukan pada masa pandemi ini? Karena kita tidak melaksanakan belajar dengan tatap muka, maka poin-poin ini akan diberi
Yang kedua, tentunya poin yang ada itu akan diberlakukan pengurangan yang disesuaikan dengan kesalahan atau pelanggaran yang kamu lakukan. Nah, jadi supaya semuanya aman, tetap menjadi terdaftar sebagai siswa pada MTS 2 Sanggau ini, maka Bapak minta taatilah tata tertib atau aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh madrasah. Jadi Bapak kira sekilas untuk tata tertib pada madrasah ini mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dilaksanakan. Kemudian apabila ada satu dan lain hal, artinya siswa ini membutuhkan penjelasan, maka boleh datang ke madrasah untuk meminta penjelasan kepada dewan guru yang ada di madrasah. Selanjutnya tentang keorganisasian pada madrasah. Nah, jadi organisasi yang ada di madrasah ini atau di sekolah manapun itu hanya satu, yaitu OSIS atau organisasi siswa intra sekolah. Nah, jadi di dalam OSIS ini adalah sebuah wadah untuk para siswa menyalurkan bakat, minat, kemampuan segala macam, atau menyampaikan aspirasinya, yang tentunya aspirasi ini bertujuan untuk memajukan madrasah yang sifatnya secara umum yang bisa digunakan oleh seluruh siswa di madrasah ini. Nah, bagaimana cara penyampaian aspirasi tersebut? Aspirasi itu bisa disampaikan dalam sebuah forum yang namanya OSIS, bisa melalui ketua OSISnya atau anggota-anggota OSIS yang lain. Nah, jadi di sini seluruh siswa diberikan kebebasan untuk memberikan masukan-masukan, tentunya masukan-masukan yang sifatnya membangun. Nah, di mana masukan ini bisa dimanfaatkan untuk kemajuan madrasah pada masa yang akan datang. Nah, kemudian di dalam OSIS ini ada beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Kegiatan itu misalnya drum band, kemudian pramuka, muhadarah, ya, dan yang lain-lainnya. Nah, kemudian satu hal yang penting dalam hal ini yaitu kita memiliki program unggulan yang namanya One Day One Ayat. Jadi siswa di sini diberikan tugas untuk menghafal satu hari satu ayat. Nah, kemudian ini harus disetor ke pihak sekolah dalam jangka waktu 2 minggu sekali. Mungkin nanti pada saat pengumpulan tugas, maka pada saat itulah untuk penyetoran hafalannya hanya satu hari satu ayat. Nah, jadi kalau ada yang lebih daripada satu ayat silakan. Nah, jadi dengan apa yang Bapak sampaikan tadi tentang tata tertib dan keorganisasian di madrasah, maka berikutnya akan Bapak berikan tugas yang sederhana supaya nanti kamu bisa mengerjakannya dan dikumpulkan ke sekolah pada tanggal 23 Juli atau hari Jumat, yang tentunya sesuai dengan jadwal. Untuk kelas 7A itu pada pukul 8, kelas 7B pukul 9, dan kelas 7C pukul 10. Tolong disimak pertanyaannya, kemudian nanti baru dijawab. Nanti jawabannya ditulis di kertas, ya, ditulis identitas kamu, nama, kelas, ya, kemudian materi dari masamanya itu materinya apa, kemudian di bawahnya baru dibuat jawabannya. Kemudian Bapak minta pada akhir lembar jawab itu harus ada tanda tangan orang tua, ya. Jadi di sini biar orang tua kamu tahu bahwa kamu sudah mengerjakan tugas yang diberikan oleh madrasah. Jadi untuk pertanyaannya, yang pertama, apa yang harus kamu lakukan
supaya tidak dikenai sanksi di madrasah? Sekali lagi, apa yang harus kamu lakukan supaya tidak dikenai sanksi di madrasah? Untuk pertanyaan keduanya, apa manfaat yang dapat diambil dengan adanya keorganisasian yang ada di madrasah? Pertanyaan yang terakhir, apa program unggulan di MTSN 2 Sanggau? Jadi cukup 3 pertanyaan itu yang harus kamu jawab, dikumpulkan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan, datang ke sekolah tentunya dengan memperhatikan protokol kesehatan. Terima kasih Bapak sampaikan. Bapak kira cukup. Bapak akhiri untuk penyampaian materi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah.